Wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. ya sudah memastikan sudah terdengar suara saya. Ya ini sebelumnya mohon maaf saya terpaksa ini ya melaksanakan kuliah daring malam-malam pula gitu ya. Mudah-mudahan enggak, ya cukup sekali ini saja, mudah-mudahan seperti itu. Karena memang cari jadwal pengganti juga susah, dan posisinya juga semakin lama malah semakin banyak kegiatan yang lain. Baik, dan ada disclaimer juga ya, mungkin nanti ada suara background yang aneh-aneh. Saya akan mute sebentar, terus saya lanjutkan lagi begitu. Nah ini posisinya di rumah, ada distraktor yang lain-lain. Baik, kita mulai saja supaya tidak terlalu malam. Rencana saya, malam hari ini sebenarnya ada beberapa PowerPoint, tapi, saya milih ini saja wis. Ya, satu ini saja, mudah-mudahan tuntas dan benar-benar bisa memberikan gambaran gitu ya, memberikan gambaran. Baik, gini, eee, salah satu tipe data di bahasa C, C++, kemudian juga dulu saya belajar bahasa Pascal, itu yang saya belum menemukan cara menjelaskannya, atau belum menemukan ini ya, pembahasan tentang topik ini di bahasa pemrograman Python, ya Java begitu, ndak ketemu. Maka, penjelasannya mungkin lebih mudah kalau menggunakan C, C++ gitu ya, atau dengan Pascal. Nah, kita bahas ini dengan C. Namanya pointer. Ya, ini di pertemuan pertama mungkin pernah saya jelaskan bahwa, pointer ini salah satu tipe data yang unik ya, salah satu tipe data yang unik karena, kita seperti, eee, apa ya, mengakses langsung ruang memori begitu dengan pointer ini ya. Jadi pointer adalah satu variabel penunjuk. Ya, namanya pointer ya, penunjuk. Berisi nilai yang menunjuk alamat, ya garis bawah, alamat suatu lokasi memori tertentu. Jadi, eee, jadi kalau saya mau mendeklarasikan satu variabel bertipe pointer, berarti yang ada di dalam variabel tersebut adalah alamat memori, memory addresses, ya, single memory address. Jadi, dia tidak berisi nilai kalau misalnya integer begitu, tidak, tetapi berisi alamat memori dalam kode heksa ya, yang menunjukkan, eee, lokasi memori dari sebuah nilai, ya. Pointer tidak berisi nilai data, melainkan berisi sebuah alamat memori atau null jika tidak berisi data. Pointer yang tidak diinisialisasi disebut dangling pointer. Dangling pointer ini artinya dia dia berisi alamat tetapi eee eee, tidak diisikan ya, artinya tidak menunjuk ke satu alamat tertentu. Lokasi memori tersebut bisa diwakili sebuah variabel atau juga berupa nilai alamat memori secara langsung. Ya, tapi biasanya variabel ya, diwakili variabel. Ini ilustrasi pointer. Dan ini harusnya ya. Jadi, misal saya memiliki sebuah variabel X yang bernilai atau berisi nilai karakter A.
maka oleh compiler C atau C++ nanti A akan disimpan ke satu alamat tertentu di memori. Nah, alamat dari nilai A tersebut itu kita bisa akses dengan menggunakan statement ini. Ampersand X, ya, ampersand X. Ampersand X, alamat dari variabel X dapat disimpan menggunakan satu variabel. Nah, jadi kalau ini variabel ya, in. Oh, bukan ini karakter. Char A, begitu ya. Nah, char X sama dengan A. Jadi variabel X itu berisi nilai A, sebuah karakter. Nah, alamat dari variabel X itu kita bisa munculkan dengan ampersand X. Jadi 0022FF73 kode hexa ini itu bisa dimunculkan dengan statement ampersand X. Alamat dari X, alamat memorinya ya, lokasinya di memori itu di mana. Alamat dari variabel tadi itu bisa disimpan menggunakan suatu variabel yang lain. Ya, misal ini char alamat underscore X sama dengan ampersand X. Ya, jadi nanti dia akan disimpan di alamat X ini, di mana dia akan dia merupakan alamat ya, alamat dari variabel X. Jadi seperti ini. Ya, ilustrasinya seperti gambar yang di bawah itu. Oke, ini contoh programnya. Jadi variabel X tipenya karakter, isinya adalah A kecil. Kemudian, nah ini deklarasi sebuah variabel bertipe pointer. Jadi alamat X di sini jangan terkecoh dengan char-nya ya. Char ini berarti nanti variabel alamat X ini akan berisi sebuah alamat yang nanti panjangnya adalah setara dengan kebutuhan penyimpanan satu karakter. Ya, kebutuhan penyimpanan satu karakter. Jadi ini kelihatannya sama ya, ini char X sama dengan A. Nah, ini ada tanda bintang di sini menyatakan variabel pointer. Ya, jadi kalau deklarasi variabel, tipenya disebutkan, kemudian ada bintang, kemudian nama variabel, berarti ya ini adalah sebuah variabel bertipe pointer, di mana dia menyimpan alamat dari sebuah char, sebuah karakter. Ya. Nah, nanti mengisinya bagaimana? Mengisi variabel alamat X-nya. Bintangnya dihilangin aja, ya, tidak digunakan. Alamat X sama dengan ampersand X. Berarti ini nanti variabel X ini alamatnya di mana itu ditaruh disimpan. Alamat tersebut disimpan di variabel alamat X. Oke. Ini mestinya dia keluarnya nilai dari variabel X tersimpan di memori pada alamat. Nah, nanti ada alamat heksanya. Ya. Nah, harus diperhatikan bahwa program yang sama, ini ya, program yang sama ini Anda copy paste di laptop satu dengan laptop yang lain, nanti keluarnya bisa beda. Ya, keluarnya bisa berbeda. Karena memang ketika programnya di running, ya, lokasi memori yang kosong yang akan digunakan untuk program Anda itu kan beda-beda begitu ya. Di laptop yang satu mungkin di awal-awal memori, yang di laptop yang lain mungkin bisa jadi di akhir ya, ruang memori. Jadi ini kalau perintahnya seperti ini, printf ini sama dengan ini ya. Ini perintah di C ya. Kalau di C++ sama seperti konsol out, cout ya. Jadi dia mencetak di layar nilai dari variabel X tersimpan di memori pada alamat persen P ini alamat hexa ya. Oke. Nah, ini perbedaan antara variabel biasa dengan pointer. Kalau variabel biasa
isi variabelnya adalah data atau nilai, entah itu char, integer, float, boolean, dan lain sebagainya. Kalau pointer dia berisi alamat memori hexa ya, kode hexa dari suatu variabel tertentu. Ya. Lalu operasi yang bisa dilakukan terhadap variabel biasa ya macam-macam. Ya, operasi aritmatika, operasi logika, dan seterusnya. Kemudian kalau pointer, operatornya operator khusus. Dan ya ampersand itu menunjuk alamat dari sebuah variabel tertentu. Ampersand. Operator ampersand hanya dapat dilakukan pada variabel dan menghasilkan alamat dari variabel tersebut. Jadi nanti dia hanya akan misal P ini adalah sebuah variabel bertipe pointer digunakan untuk menyimpan alamatnya N. Ya. Yang kedua, operator yang kedua adalah tanda bintang. Ya. Bintang ini selain tadi di deklarasi, kalau deklarasi dia menyatakan bahwa ini variabel bertipe pointer. Kalau bintang digunakan dalam sebagai operator begitu, maka dia akan memunculkan nilai dari yang ditunjuk oleh halaman tersebut. Jadi kalau tadi N ini kan variabel biasa, kita tambahi ampersand di depannya, disimpan di P. Nah, P menyimpan alamatnya. Nah, kalau kita ingin memunculkan berapa sih nilai yang disimpan di alamat yang ditunjukkan oleh P, ya, menggunakan tanda bintang. Ya. Kemudian variabel biasa ini bersifat statis, ya, nah ini dia instruktornya ya. Sebentar. Ya, itu destruktornya barusan. Baik, saya kembali lagi. Variabel biasa itu sifatnya statis. Sifat statis itu maksudnya begini. Lokasi memorinya cenderung tetap, ya. Selama program berjalan ya dia akan tetap di lokasi memori tersebut. Sedangkan kalau pointer ini sifatnya dinamis. Dinamis dalam artian begini. Ketika program berjalan dan variabel itu sudah tidak digunakan untuk menyimpan alamat, maksudnya variabel pointernya tidak menyimpan alamat, nah maka dia bisa berganti dengan alamat-alamat yang baru. Ya, bisa misalnya kita sudah terlanjur mengosongkan ini P ini ya, yang ada di slide Anda perhatikan. P ini sudah dinulkan, kemudian Anda menyimpan satu alamat baru lagi, bisa jadi berbeda. Bisa jadi alamat yang tersimpan di P itu berbeda. Ya. Oke. Ini contohnya, operator bintang itu mendapatkan nilai data dari variabel pointer. Misalnya ini deklarasi integer, int bintang alamat. Ya, int nilai sama dengan 10. Alamat itu ini kan variabel tipe pointer ya, alamat ini. Sama dengan ampersand nilai. Berarti nanti alamatnya dari nilai
alamat memorinya dari variabel nilai itu akan disimpan di variabel alamat. Kemudian untuk mencetak isinya, ini pilihannya ada dua. Anda bisa langsung print atau see out nilai bisa. Itu nanti hasilnya akan sama kalau misalnya perintahnya see out bintang alamat. Jadi kalau bintang alamat itu dia akan mengeluarkan isi ruang memori yang heksanya tersimpan di alamat, ya. Ya, kode heksanya tersimpan di alamat. Ya, sama. Jadi ini cara yang bulat gitu ya, cara yang belibet untuk mengeluarkan eh, apa namanya angka 10 gitu ya. Kalau angka 10 tadi ya tinggal cetak aja sih out nilai itu kan keluarnya juga 10. Nah, tapi ini karena ini konsepnya menggunakan pointer, jadi alamatnya dari variabel nilai disimpan dulu, kemudian dia dimunculkan dengan cara bintang alamat. Ya, kemudian ini operator ampersand tadi untuk menyimpan alamat. Ini hasilnya beda ya. Kalau tadi yang pertama menggunakan bintang itu hasilnya isinya atau datanya. Kalau yang ini tanpa ampersand atau tanpa bintang ini, maka dia hasilnya adalah kode heksa. Kode heksa ini alamat memori ya. Alamat memori. Baik, kita lanjutkan. Pointer dideklarasikan dengan cara seperti ini. Jadi tipe datanya, kemudian bintang, kemudian nama variabel pointer. Ini contohnya. Float nilai, koma, bintang alamat. Bintang alamat. Ini berarti variabel nilai akan menyimpan sebuah nilai desimal, sebuah angka desimal. Ya, sedangkan bintang alamat, ya, variabel alamat ini adalah sebuah variabel pointer yang nanti berisi alamat dari variabel nilai. Oke, nah, nanti sekali lagi akan ada dua cara untuk memunculkan angka 25,2. Ya, 25,2 nih. Anda bisa langsung see out nilai gitu atau see out bintang alamat. See out bintang alamat. Kalau see out bintang alamat keluarnya juga 25,2. Seperti itu. Itu contohnya. Oke, aturan. Variabel pointer dapat dideklarasikan dengan tipe data apapun. Ingat, ya. Jadi pembeda variabel tipe pointer dengan yang biasa adalah ya tanda bintangnya tadi ketika deklarasi. Kemudian yang keyword tipe data sebelumnya itu bisa macam-macam. Itu menunjukkan ya pendeklarasian variabel pointer dengan tipe data tertentu digunakan untuk menyimpan alamat memori yang berisi data dengan nilai tipe data tertentu. Jadi nanti ya, jadi nanti apa namanya? Kalau misalnya kita deklarasikan char ya, char bintang alamat begitu ya. Maka nanti yang disimpan adalah alamat pertama dari sebuah ruang memori yang menyimpan alamat pertama ya, alamat pertama di memori yang nanti sepanjang 1 byte ya, char kan 1 byte ya. Karena lebarnya 1 byte ya, dia mulai dari alamat itu dihitung 1 byte begitu, itu nanti dipakai untuk menyimpan sebuah variabel, sebuah nilai karakter. Ya. Jadi sekali lagi ini deklarasi float, int, kemudian char atau string ini nanti menentukan mulai dari alamat itu kita menghitung selebar apa. Ya, kita menghitung selebar apa di ruang memori yang digunakan untuk menyimpan nilai itu.
Jadi kalau integer misalnya ya butuhnya 4 byte. Jadi mulai dari alamat itu bukan geser ya, sepanjang 4 byte. Panjang 4 byte untuk menyimpan sebuah variabel. Nah, ini ada contoh yang salah. Ya, jadi seperti orang jualan obat obat yang menguruskan atau menggemukkan kan ada before dan after. Ini bagian dari contoh yang salah. Jadi di sini ada sebuah variabel nilai tipenya adalah long integer. Long integer ini integer tapi dia rentang rentang nilai yang bisa disimpan adalah lebih besar ya, lebih besar dibandingkan integer. Jadi ini variabel nilai tipenya long integer menyimpan nilai 9002. Nah, kemudian di baris berikutnya itu kita mendeklarasikan sebuah variabel pointer yang nanti dipakai untuk menyimpan alamat sebuah integer. Nah, di sini ada perintah di baris berikutnya, alamat salah sama dengan ampersand nilai. Jadi dia dipakai untuk menyimpan alamatnya nilai. Nah, ini seperti ini perlu diperhatikan. Ini tidak cocok, nanti errornya begini, cannot convert long to in function main. Jadi pertama, nilai yang disimpan adalah sebuah long integer, sedangkan alamatnya nanti dipakai ya untuk menunjukkan lokasi penyimpanan sebuah integer. Nah, ini dia akan memberikan pesan kesalahan bahwa ini enggak cocok ini. Angka yang Anda simpan dideklarasikan atau nilai yang Anda simpan di dalam ruang memori itu adalah sebuah long integer. Nah, sedangkan alamat ya variabel pointer yang Anda deklarasikan itu hanya ditujukan untuk sebuah integer gitu. Jadi tidak cocok ya. Jadi harusnya ya sama-sama long integer ya. Nih, operasi pada pointer. Assignment antar variabel pointer dapat dilakukan operasi assignment. Jadi contoh satunya assignment dan sebuah alamat dapat ditunjuk oleh lebih dari satu pointer. Jadi sekali lagi satu alamat itu bisa ditunjuk oleh lebih dari satu pointer. Ya. Kemudian contoh 2 mengisi variabel dengan nilai yang ditunjuk oleh sebuah variabel pointer. Bentar ya. Ya, coba ntar kita teruskan dulu ya. Baik, operasi atau contoh ketiga untuk operasi pointer mengoperasikan isi variabel. Jadi kan tadi 1 dan 2 itu masih bagaimana menunjuk ke satu alamat ya. Yang ketiga mengoperasikan isi variabel dengan menyebut alamatnya, alamat yang dari pointer. Kemudian yang keempat mengisi dan mengganti variabel yang ditunjuk oleh sebuah variabel pointer. Oke, assignment ini contoh. Perhatikan. Perintahnya seperti ini. Float Y bintang X1 bintang X2. Jadi ada satu variabel biasa bertipe float, kemudian ada 2 variabel pointer
yaitu X1 dan X2. Ini tandanya bintang nih ya. Kemudian Y diisi dengan 12,34. 12,34. Nah, ini mulai bermain. Ini operasi kayak copy ya, copy paste. Copy paste. Jadi X1 ini ingat ya, ini tidak menggunakan bintang maupun ampersand. Jadi kita merujuk ke variabelnya. X1 diisi assignment ya. Diisi dengan alamat dari Y. X1 diisi dengan alamat dari Y. Ya, jadi X1 sama dengan ampersand Y. Nah, maka pada posisi ini X1 akan berisi alamat dari variabel Y. Lalu perintah berikutnya dikopikan. Jadi alamat yang sudah tersimpan di X1 tadi kopikan ke X2. Nah, maka ini gambarnya ya, visualisasinya ada di kanan ya, sebelah kanan itu. Jadi ada satu alamat yang ditunjuk oleh dua variabel pointer yang berbeda. Jadi bisa seperti itu ya. Jadi ada satu lokasi memori yang isinya 12,34 itu di oleh variabel X1 juga variabel X2. Ini tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah ya. Sama-sama menunjukkan lokasi yang sama begitu. Jadi X1 dan X2 isinya sama, yaitu alamat dari variabel Y. Oke. Lanjut. Mengisi variabel dengan nilai yang ditunjuk oleh sebuah variabel pointer. Ya, mengisi variabel dengan nilai yang ditunjuk oleh sebuah variabel pointer. Jadi Anda perhatikan di situ ada sebuah variabel pointer P, ya, tipenya integer, ya, tipe data yang tersimpan nanti adalah integer. Kemudian ada sebuah variabel biasa dua variabel biasa A dan B. A dan B. Nah, ini bisa dioperasikan begini. P, ingat, P itu menyimpan alamat. Berarti P sama dengan alamat A. Jadi diisi dengan alamat dari A. Variabel A itu alamatnya di mana, diisikan ke P. Lalu B diisi, B ini variabel biasa ya. Variabel biasa bertipe float, bukan variabel pointer. B diisi dengan bintang P. Bintang P itu berarti apa sih isinya yang ditunjukkan oleh alamat yang tersimpan di P. Oke. Jadi sekali lagi P menyimpan alamat. Nah, kalau ada perintah B sama dengan bintang P, berarti nanti compiler akan melacak ke lokasi yang tersimpan di P itu, kemudian mengambil nilainya. Jadi nilai itu disimpankan ke variabel B. Nah, berikutnya ada perintah printf ini dicetak nilai A dan P-nya. Kemudian B dan P. Ya. A dan B sama-sama bernilai 25. Tetapi bedanya adalah A itu di lokasinya A, lokasi memorinya A itu disimpan di variabel B. Bedanya itu. Ya, jadi A nilainya 25, B
B tadi diisikan dengan perintah itu B sama dengan bintang P. Di P tadi kan isinya alamat. Di alamat itu ada nilai berapa, gitu. Itu diisikan ke B. Maka A dan B nilainya sama. Ya, A dan B nilainya sama. Yang membedakan adalah kalau A itu alamatnya tersimpan di B, kalau B enggak. B hanya mengcopy isi dari alamat tadi. Isinya ya, isinya, bukan alamatnya. Kemudian ini mengoperasikan isi variabel dengan menyebut alamatnya dengan pointer. Nah, oke. Ini harus Anda harus banyak latihan ya. Nanti kalau misalnya pasca UTS itu kita belajar tentang linked list. Linked list itu isinya adalah variabel pointer ya. Kebanyakan kalau Anda tidak berhati-hati maka ya membaca variabel pointernya itu akan kacau ya. Ya. Oke, yang pertama variabel A bertipe 15 bertipe integer nilainya 25 kalau 15. Nilainya 25, B 12. Lalu ada dua variabel lagi bertipe pointer yaitu P dan Q. Ingat, kalau seperti ini berarti deklarasi pointer ya. Nah, P digunakan untuk menyimpan alamat dari A, Q digunakan untuk menyimpan alamat dari B. Jadi Anda lihat di gambar kanan atas itu, jadi alamatnya A disimpan di B, alamatnya B disimpan di Q. Kemudian dioperasikan. Bintang Q sama dengan bintang P. Nah, ingat, kalau yang di atas itu kalau ada tipe datanya berarti deklarasi. Kalau ini bintang saja berarti jadi yang ada tersimpan pada alamat B diambil isinya. Bukan alamatnya ya, bukan alamatnya yang diambil. Diambil isinya, kemudian simpankan ke lokasi yang ditunjukkan oleh Q. Nah, jadi akhirnya sama nanti. Jadi kan tadi bintang P-nya ini ngambil 25, dia akan mengambil nilai 25, kemudian karena ini assignment, ya, assignment penugasan, dia disimpankan ke alamat atau lokasi memori yang ditunjukkan oleh Q. Jadi awalnya tadi B nilainya 12, setelah ada perintah ini dia jadi 25. Jadi sama, ya. Jadi sama. Ini pointer. Ini kalau ya saya kasih aja ya, kasih hint saja. Saya mungkin akan sedikit lebih begitu kalau memberikan soal soal tipe pointer. Karena ini memang bekalnya untuk nanti kita belajar linked list. Kita belajar linked list. Oke. Mengoperasikan isi variabel dengan menyebut alamatnya dengan pointer. Kemudian berikutnya mengisi dan mengganti variabel yang ditunjuk oleh pointer. Mengisi, kemudian mengganti variabel yang ditunjuk. Oke, perhatikan. Ini ada variabel biasa A, kemudian variabel pointer P. Tandanya itu, tanda bintang itu. Kemudian P, ini A belum ada isinya loh ya. A belum ada isinya ini. Dia variabel biasa bertipe integer tapi belum ada isinya. Kemudian P dipakai untuk menyimpan alamatnya dari A. P sama dengan ampersand A. Berarti alamatnya A itu diambil, alamatnya ya. Alamatnya A diambil kemudian disimpankan ke variabel P.
Kemudian, nah ini mau ngisi A sebenarnya. Mau ngisi A. Dia menggunakan itu, bintang P sama dengan 25. Berarti 25 itu diisikan ke alamat yang ditunjukkan oleh P. Jadi nilai 25 itu diisikan ke alamat yang ditunjukkan oleh variabel P. Ini kalau to the point-nya begini. In A sama dengan 25. Ini selesai sudah. Sama itu hasilnya. Jadi A akan bernilai 25. Kalau yang ini, perintah ini, dia sama seperti 25 itu diisikan ke A melalui perantara variabel pointer. Nah, jadi sekali lagi cara versi cepatnya adalah int, integer ya, int A sama dengan 25. Itu cara cepatnya. Cara bulatnya adalah kalau menggunakan pointer seperti ini. Menggunakan bintang P sama dengan 25. P adalah variabel pointer menyimpan alamatnya A tadi. Oke. Operasi aritmatika. Pada pointer dapat dilakukan operasi aritmatika yang akan menunjuk ke suatu alamat memori baru. Nah, ingat ya, kalau kita melakukan operasi penjumlahan, maka dia akan melompat ke satu alamat baru yang rentangnya sama seperti tipenya itu. Tapi ingat, ini hanya nilai integer saja yang bisa dioperasikan pada variabel pointer. Artinya kalau kita mau melakukan operasi penjumlahan, ya penambahan gitu, penjumlahan, ya jangan dijumlah dengan menggunakan dengan angka desimal, ya. Jadi dijumlah atau dikurangi dengan sebuah bilangan bulat. Misal ini, pointer X bertipe integer 2 byte, ya, misalnya 2 byte. Maka X plus 1 akan menunjuk pada alamat memori sekarang ditambah size of X. Misalnya ini 2 byte ya. Kalau alamat awalnya tadi X itu di memori ada di alamat 1000 gitu, 1000. Maka kalau kita mengoperasikan X plus 1 itu berarti alamat berikutnya dari berikutnya itu berjarak 2 byte ya. Berjarak 2 byte. Jadi nanti yang tersimpan di pointer, bukan pointer, ya di variabel pointer itu akan menyimpan sebuah alamat baru yang jaraknya 2 byte dari alamat sebelumnya. Sebuah alamat baru, jadi variabel X itu nanti akan berganti nilai menjadi alamat baru yang jaraknya dibandingkan alamat yang pertama itu sebesar ya 1 tadi, ini kan X plus 1. Kan berjarak 2 bytes. Jadi seperti itu. Turu iki. Zoom kok turu. Ngantuk. Wifi-nya datang. Iya sih. Bal manganmu lali bal. Manganmu lali. Kok bisa lu? Iki si Adit nendang-nendang mangannya lali. Ya. Intermezzonya tidak hanya di saya ternyata ya, ada di teman yang lain. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kaitannya pointer dengan array. Pada array, ingat, array di penjelasan beberapa waktu yang lalu, array itu kalau di memori disusunnya berurutan.
disusunnya berurutan. Jadi kalau Anda membuat sebuah variabel pointer, variabel bertipe pointer, maka alamat ya, hanya perlu menyimpan alamat pertama, alamat dari elemen pertama. Karena nanti ya bisa dioperasikan tinggal X plus 1, X plus 2 itu nanti sudah sama seperti Anda bergeser dari array indeks ke 0, indeks ke 1, indeks kedua dan seterusnya. Sama seperti itu. Dan variabel pointernya hanya perlu diincrement tadi, seperti tadi. Oke. Ini contohnya. Oh iya, enggak apa-apa. Ini kasus khusus ini. Jadi, telat tidak apa-apa. Oke. Ini array satu dimensi. Ya, array satu dimensi. Ini variabel array A, panjangnya 5, isinya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada sebuah variabel bertipe pointer, ini P, ya, menyimpan sebuah alamat yang ya di situ ada sebuah integer. Ya. P sama dengan A, perhatikan. A ini kan sebenarnya variabel biasa gitu, variabel array biasa begitu, bukan variabel pointer. Nah, ini uniknya di sini. Jadi Anda bisa melakukan operasi seperti ini. P sama dengan A. Itu artinya nanti P akan diisi oleh alamat elemen pertama atau elemen indeks ke 0 dari array A. Ya. Nah, maka kalau mau melihat isinya itu tadi bintang P. Maka P pertama ya, elemen pertama dari array A itu adalah 1. Kemudian ini di increment tambah 1. Ingat variabel pointer itu hanya bisa dioperasikan menggunakan penjumlahan atau pengurangan kemudian dengan sebuah bilangan bulat. Ya. Oke. Ini ada catatan lain. Jadi P sama dengan A itu kalau Anda ingin ganti P sama dengan ampersand A indeks ke 0 juga bisa. Ya, tapi kalau mau ringkas ya P sama dengan A saja sudah cukup. Ya. Nih. Variabel A, array A, panjangnya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pointer P. Ya, pointer nama sebuah variabel pointer P. Kemudian reset P sama dengan A. Ya, mulai dari P sama dengan A. Ini mulai dari indeks ke 0 ya, alamat pertama, alamat awal dari indeks ke 0. Kemudian ada ini, ada perulangan for. Dia mencetak ini ada ininya. Printf-nya itu bintang P berarti ya isinya array kan gitu ya. Dari 0 sampai 4. Ini I kurang dari 5. Jadi ya yang dicetak ya isinya apa? Isinya ya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, karena isi awalnya kan ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian reset lagi P sama dengan ampersand A 0. Indeks ke 0 maksudnya. Maka ini ada perulangannya nih. Perulangan for di mana setiap isinya ya, setiap isinya tadi dikalikan dengan 10. Oh isinya sih. Ini I-nya.
Ya. Jadi ini kan mulai dari 0 sampai dengan 4. 0 kali 10, 1 kali 10, 2 kali 10, dan seterusnya. Itu disimpankan ke alamat, ke lokasi bintang P. Nah, P-nya nanti di increment satu-satu. Berarti nanti dia disimpan di array pada elemen ke-0 sampai ke-4. Elemen indeks ke-0 sampai ke indeks ke-4. Jadi 0, 10, 20, 30, 40. Kemudian di reset lagi. Dicetak. Kalau tadi yang reset kedua tadi digunakan untuk mengisi nilai array, setelah reset yang ketiga itu digunakan untuk mencetak isi setiap elemen array. Benefits of using pointers in C. Pointers allow passing of arrays and strings to function more efficiently. Ini perlu dicatat. Saya belum menjelaskan tentang function di C. Tetapi begini, kalau fungsi ya, kalau Anda memiliki sebuah variabel array, itu akan mudah gitu ya, akan mudah kalau Anda mau menjadikannya parameter input gitu. Parameter input untuk sebuah fungsi, maka ya ini sangat berguna. Anda pakai variabel pointer aja. Jadi yang jadi parameter bukan array-nya, tetapi sebuah variable pointer. Pointers make it possible to return more than one value from the function. Yaitu tadi karena dia bisa nyimpen alamat array ya, kita bisa mengakses semua nilai yang ada di dalam array. Pointers reduce the length and complexity of a program. Kadang ya, ini relatif ya, relatif. Pointers reduce the length and complexity of a program. Mengurangi panjang dan kompleksitas program. Kok kontradiktif ya dengan contoh-contohnya tadi ya. Ada yang kita bisa langsung gitu mengisikan nilai 10 gitu. Nah, ini pakai muter-muter dulu. Bintang A sama dengan 10. Ya, ada beberapa situasi di mana nanti pointer itu justru mengurangi ya, mereduksi jumlah baris dan kompleksitas. Pointers increase the processing speed karena dia memang mengakses langsung ke alamat memori. Kemudian pointers save the memory. Wah, apa iya? Ada yang punya argumen mungkin. Kenapa kok sampai ada statement pointers save the memory? Ada yang bisa bantu? Kenapa sampai ada pernyataan pointers save the memory? Permisi Pak, mau jawab. Itu karena datanya dimanipulasi langsung ditunjuk langsung ke address-nya. Jadi direct memorinya. Karena ditunjuk langsung ke memorinya. Nah ini gini, jadi kalau misalnya kita mau bermain dengan beberapa variabel pointer, ya kita cukup menggunakan alokasi memori untuk menyimpan nilainya yang ya dihemat, bisa berhemat dari variabel biasanya ya. Dari variabel yang biasa itu dihemat, kita tinggal main tunjuk-tunjuk di memori aja.
Ya, benar-benar. Ya, sekali cukup menyimpan di satu variabel biasa, kemudian menggunakan beberapa variabel pointer untuk bermain di lokasi memori itu. Itu yang menyebabkan dia lebih ringkas atau lebih hemat memori. Kalau tadi hubungannya pointer dengan array, ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau tadi hubungannya array sama pointer adalah kita jadi bisa menggunakan array sebagai parameter masukan untuk sebuah fungsi. Itu manfaatnya pointer. Kita jadi bisa menggunakan array. Sebenarnya nggak bisa ya. Sebenarnya array kita taruh langsung di kurungnya, di dalam kurungnya sebuah fungsi itu nggak bisa. Langsung itu nggak bisa. Tapi kita menggunakan jembatan pointer ya. Jadi hanya menyimpan alamat pertama dari array. Ya. Sekali lagi saya ulangi, kita tidak bisa menggunakan array secara langsung ke parameter sebuah fungsi, tetapi bisa menggunakan pointer, variabel pointer. Nah, ini hubungan yang lain antara array dan pointer. Ada yang namanya array of pointers. Jadi kita bisa menyimpan alamat itu di dalam sebuah array. Ini contohnya. Ada variabel X, Y, dan Z. Ini variabel biasa. Menyimpan 5, 2, dan 7. Nah, alamatnya tadi, alamat dari X, Y, dan Z itu disimpan di dalam array. Ya, array of pointers. Jadi dia menyimpan alamat dari tiga variabel biasa. Ya. Oke, nah ini nanti evaluasinya ada beberapa tes ya. Oke lah, satu-satu ini aja kita coba. Siapa yang bisa jawab ini. Ini variabel integer, variabel i tipenya integer, kemudian variabel pointer tipenya adalah integer juga. Ya, ini pointer ya, variabel J ini pointer. J menyimpan alamat dari i. Nah, kalau ada operasi seperti ini, berapa nilai dari nilai yang tercetak di layar? Berapa nilai yang tercetak di layar? Ada yang bisa jawab? I, bintang, J, bintang I, plus bintang J. Anda harus bisa bedakan mana bintang yang berposisi sebagai operator,
mana bintang yang berposisi sebagai operator aritmatika dan operator untuk pointer. Nah, berapa? Ya. Baik, ini kan ya sepertinya sudah tidak kondusif ini. Slide-nya akan saya share, evaluasinya nanti kalau ada yang sempat buka ID bisa dicoba, kita bisa diskusikan di grup ya. Baik, saya kira itu saja, kita lanjutkan sebentar sampai jam 8. Ini slide-nya akan saya share. Kita bisa bahas bersama-sama di grup setidaknya sampai jam 8 ya. Karena ini ada beberapa latihan ini, beberapa slide evaluasi ini bisa digunakan untuk latihan ya. Baik, itu saja. Mohon maaf sekali lagi serba tidak kondusif ini ya. Saya akhiri perkuliahan pada malam hari ini. Kita lanjutkan diskusinya di grup ya. Terima kasih semuanya, semoga sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mohon maaf ya. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak, permisi izin bertanya. Oh iya, silakan. Apa? Untuk absensinya gimana, Pak? Enggak apa-apa, saya anggap aja. Masuk semua wis. Karena baik, ini Pak. sangat Terima ini kasih, ya. Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya.